Seorang Yahudi adik-beradik bernama Qaus bin Alqamah mempunyai abang yang dia seorang ulama daripada bangsa Yahudi. Abangnya ini ketika mendengar Qaus memaki kepada Nabi SAW, kata abangnya mengatakan, wahai Qaus, kamu jangan memaki kepada dia, sesungguhnya dia adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Kata adiknya pula mengatakan, Qaus, kalau kamu tahu itu Nabi, kenapa kamu tidak beriman? Kata abangnya pula mengatakan, kamu tidak tahu ke ini kaum aku semuanya, mereka membenci kepada Nabi itu. Kalau aku beriman kepada Nabi itu, aku pun dibenci macam dia. Tak nak beriman pasal apa? Takut musuh oleh kaumnya sendiri. Tak ada income, periuk dapurnya adalah kosong. Sebab mereka mengambil peruntukan daripada mereka orang-orang yang belajar, daripada penganut-penganut agama mereka. Maka Qaus yang datang kepada Rasulullah, syahadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, Qaus yang masuk Islam. Sebab siapa? Sebab abangnya yang tahu kalau itu Nabi yang sebenar. Daripada kisah-kisah terlalu banyak sekali yang menunjukkan bagaimana seorang Yahudi dan Kristen yang tahu akan sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad, kalau beliau adalah Nabi yang benar, tapi di antara mereka ada yang menolak karena inat, degil. Mereka ada yang menolak adalah karena takut tak mendapatkan pemberian daripada penganut-penganutnya atau pengikut-pengikutnya. Di antara mereka adalah karena hasad dan dengki. Di antara mereka adalah yang terbuka hatinya dengan mudah untuk menerima, seperti An-Najasyi, seperti Abdullah bin Salam, seorang beragama Yahudi. Ketika tahu itu Nabi, terus datang mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku tahu kau adalah Nabi lebih daripada pengetahuan aku kepada anakku sendiri kalau itu anakku. Aku lebih kenal kepada engkau. Wahakala. Dan mereka orang-orang Kristen yang datang dari Habasyah, ketika dibacakan ayat-ayat Quran, maka tersentuh hati mereka atas dasar iman yang awalnya mereka sudah yakini kepada Allah dengan menitiskan air mata dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah mereka keluar daripada majelisnya bersama dengan Rasulullah, bertemu dengan Abu Jahal. Kata Abu Jahal mengatakan, ma ra'ayna rakban ahmaqa minkum. Aku tak pernah melihat grup yang lebih ahmaq ini. Dia bukan bodoh, yang lebih teruk daripada bodoh. Kalau dalam bahasa Arab, orang bodoh itu jahil. Tapi kalau ahmaq, dia lebih teruk daripada bodoh lagi. Kata Abu Jahal mengatakan, aku tidak melihat satu grup yang lebih bodoh daripada kamu. Kamu dihantarkan oleh kaum kamu untuk mencari tahu tentang berita orang ini, sehingga kamu tidak berjumpa dengan orang itu, sehingga kamu sudah meninggalkan agama kamu dan masuk kepada agama orang ini, yakni masuk kepada agama Nabi Muhammad SAW. Maka kata kaum Kristen itu mengatakan, Salamun alaikum la nujahidukum. Assalamun alaikum. Assalamun alaikum ini adalah kata-kata yang selamat, tidak melayan kejahilan orang-orang yang berkata-kata jahil. Jadi dalam agama Kristen pun juga, dalam ajaran mereka adalah sifat untuk tidak melayan kepada orang yang mengolok-olok kepada kita, yang mengejek kepada kita, tidak berlaku jahil kepada orang yang jahil. Jadi kata-kata Abu Jahal itu tidak dilayan oleh kaum Kristen itu. Lana ma nahnu alaihi wa lakum ma antum alaihi. Bagi saya sikap saya sendiri, bagi kamu sikap kamu sendiri. Lam nahlu anfusana khaira. Kami tidak menyimpan upaya kami untuk meraih kebaikan. Ini kata-kata kaum Kristen yang beriman kepada Nabi SAW. Kita di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba kepada yang Maha Pengasih, yang bila mana mereka itu berjalan di atas muka bumi bertawadhu, yakni berjalan di atas muka bumi dengan penuh merendah diri di hadapan Allah, tidak takabur, tidak congkak.
Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini adalah maraha, sombong, angkat kepala, angkat dada, dan tunjuk ini hebat. La. Haunan. Suruh merendah, suruh tunduk. Sebab apa? Tunduk ke bawah, tengok itu bawah, itu kita punya tempat nanti. Di mana saja kita berada. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau diajak bercakap dengan orang-orang yang jahil dengan kata-kata yang jahil, qalu salama. Mereka menjawab dengan kata-kata yang selamat. Artinya apa? Tidak melayan kata-kata orang yang jahil dengan kejahilan juga. Orang maki-maki juga. Ini adalah kita melayan kejahilan dengan jahil. Tapi yang ada di dalam Al-Quranul Karim adalah melayan kejahilan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Jawablah, responlah kebaikan atau keburukan itu dengan yang terbaik. Dan melayan adalah keburukan orang itu dengan yang terbaik untuk melayan. Bukan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Tidak melayan orang berbuat buruk dengan keburukan juga. Kalau begitu kita sama dengan orang itu. Sebab orang berbuat buruk, kalau kita layan dengan buruk, kita sama-sama berbuat buruk dengan orang itu. Lihada qala Imam Syafi'i mengatakan, yukallimuni as-safihu bi kulli qubhin fa akrahu lahu an yakuna lahu mujiba yazidu safahatan wa azidu izzan kal'ud yazdad bil ihraqi tiba. Orang jahil cakap jahil kepada aku segan nak melayan kejahilan orang itu dengan jahil. Dia dengan kata-kata jahilnya bertambah jahil, aku pun bertambah mulia karena aku melayan dengan kemuliaan. Umpama kayu gahru, tahu kayu gahru? Ud itu, macam mana kita nak tahu wanginya? Bakar itu, baru wangi. Maknanya seorang yang mulia itu bila mana diduga dengan orang jahil yang mengata-ngata kepada dia jaga kemuliaannya, dia semakin bertambah mulia karena tidak melakukan perkara yang jahil kepada orang yang jahil. Wahakala kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arwah, datang seorang jahil, datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tengah duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang jahil datang memaki-maki kepada Sayyidina Abu Bakar. Mati habis. Sayyidina Abu Bakar diam. Lama si orang yang jahil ini memaki tak habis-habis. Nampak Sayyidina Abu Bakar diam, semakin kuat makiannya. Lama Sayyidina Abu Bakar tak sabar, dia pun bangkit juga, maki juga kepada orang itu. Akhirnya Nabi SAW yang duduk bangkit pergi. Kalau nampak Nabi pergi tak suka dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar terus kejar kepada Nabi. Ya Rasulullah, minta maaf kalau saya mengganggu keselesaan Tuhan dulu. Kata baginda Rasulullah, aku melihat ketika kamu diam dimaki oleh orang itu, aku nampak malaikat ramai menghampiri kepada kamu. Tapi ketika kamu balas makian orang itu dengan makian, aku nampak malaikat pergi, syaitan datang. Maka aku akan pergi di tempat yang didatangi oleh syaitan. Walihada kita harus bahkan wajib membiasakan diri melayan dengan sikap yang selamat kepada orang yang melayan kita dengan jahil. Artinya tidak melayan dengan kejahilan kepada orang bersikap jahil kepada kita. Hakalah kata-kata Abu Jahal kepada golongan itu dengan memaki dan mengolok-olok, maka dikatakan salamun alaikum dan jahilukum. Kamu pergi saja, kami tidak akan melayan kamu dengan kejahilan kamu. Wahakala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bih innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Sikap mereka ini, orang-orang Kristen tadi, direkod oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 52 sampai 55.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi adalah dan mereka orang-orang yang kami beri kepada mereka Alkitab, yakni kitab At-Taurat ataupun Al-Injil, min qablihi, sebelumnya, yakni sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hum bihi mu'minin, hum bihi yu'minun. Mereka itu adalah beriman juga kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza yutla alaihim, dan bila mana dibacakan kepada mereka ayat-ayat itu, mereka mengatakan kami beriman kepadanya, yakni kepada Rasulullah. Sesungguhnya dia adalah kebenaran datang daripada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelum ini pun adalah Muslim. Mereka orang-orang yang beragama Kristen, mereka orang-orang yang beragama Yahudi, bila mana beriman kepada Rasulullah setelah beriman kepada agama Yahudi ataupun Kristen, bukan berarti mereka berpindah daripada satu agama kepada agama yang lain. Bukan. Kita kena mesti ingat, agama Allah itu satu. Yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah agama yang sama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang berbeza itu syariatnya, fiqhnya, ajaran sembahyang dan salatnya, ibadahnya, itu yang berbeza. Tapi intipati agamanya adalah sama. Kita orang yang beragama Kristen ataupun orang yang beragama Yahudi, ataupun kalau ada orang yang beragama Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, kalau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti mereka berpindah daripada agama mereka kepada agama Nabi, tapi melengkapkan iman mereka kepada kitab yang Allah turunkan kepada mereka untuk beriman kepada Nabi. Sebab dalam kitab mereka disuruh beriman kepada Nabi, bukan berpindah. Kalau berpindah daripada satu paket kepada yang lain, lah, ini melengkapkan iman mereka. Artinya beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka yang telah beriman kepada agama sebelum Nabi Muhammad lalu beriman kepada agama Nabi Muhammad diberi ganjaran oleh Allah 2 kali. Ganjaran imannya kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad dan ganjaran berimannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ulaika, kata Allah Subhanahu wa taala, yu'tuna ajrahum marratain, diberi ganjaran oleh Allah 2 kali. Sebab beriman kepada ajaran sebelum Nabi Muhammad dan beriman kepada